Kisah kedatangan Bung Karno ke IKN, sebuah pertemuan magis di tanah Nusantara. Di tengah sunyi malam di kawasan pembangunan ibu kota Nusantara, sebuah keajaiban terjadi. Halim, seorang mandor yang diliputi keraguan, tiba-tiba melihat sosok legendaris muncul dari kabut, Bung Karno, sang proklamator. Dengan peci hitam dan jas putihnya yang bercahaya, Bung Karno hadir membawa pesan tentang persatuan, keberanian, dan visi besar Nusantara. Dalam suara yang penuh wibawa, ia mengingatkan Halim bahwa membangun sebuah bangsa bukan sekadar membangun gedung, tetapi menghidupkan jiwa rakyat dan menyatukan semangat gotong royong. Kata-katanya seperti nyala api, membakar semangat yang hampir padam. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar positif di kolom komentar agar kalian tetap terhubung dengan channel ini. Channel yang menyajikan kisah-kisah epik dan penuh mengandung pesan moral. Di pedalaman Kalimantan, malam itu terasa berbeda. Langit malam yang biasanya dipenuhi bintang terlihat sedikit mendung, namun bulan masih memancarkan cahayanya yang kemasan. Di tengah-tengah kawasan pembangunan ibu kota Nusantara IKN, suasana tidak seperti biasanya. Para pekerja yang biasanya penuh semangat terlihat lelah dan murung. Proyek besar ini telah menjadi tantangan yang melelahkan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Halim, seorang mandor senior, berdiri memandang lahan kosong yang akan menjadi pusat peradaban baru. Ia menghela napas panjang, tanggung jawab di pundaknya begitu berat. Banyak pekerja mengeluh tentang kondisi kerja yang sulit, protes dari pihak-pihak tertentu terus menghujani proyek, dan dukungan moral dari masyarakat terasa kurang. Di tengah kekalutan itu, Halim merasakan dirinya mulai kehilangan harapan. Apakah proyek ini benar-benar akan berhasil? Gumamnya lirih, menatap bintang yang tersembunyi di balik awan. Namun, malam itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ketika Halim bersiap untuk kembali ke barak pekerja, ia mendengar suara gemuruh halus dari kejauhan. Suara itu bukan berasal dari alat berat atau aktivitas manusia. Ia menoleh, mencari sumber suara. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan angin yang tadinya tenang berubah menjadi hembusan lembut yang membawa aroma melati. Langkah Halim terhenti. Ia melihat sebuah cahaya samar muncul di tengah lahan kosong. Perlahan, cahaya itu membentuk siluet seorang pria. Halim memicingkan mata, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sosok itu semakin jelas, seorang pria gagah dengan jas putih, dasi rapi, dan peci hitam khas. Tidak mungkin, Halim berbisik, jantungnya berdegup kencang. Sosok itu terlalu akrab, terlalu legendaris. Pria itu melangkah maju, wajahnya memancarkan karisma luar biasa. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, ia berkata, "Nak, mengapa kau meragukan masa depan bangsa ini?" Halim terperanjat. Ia mengenali suara itu. Bung Karno. Sosok itu tersenyum lembut. "Betul, aku Soekarno. Aku datang untuk membantu." Halim merasa lututnya lemas, tetapi ia mencoba menguasai diri. "Tapi, Bapak, bukankah Bapak sudah tiada?" Soekarno mengangguk perlahan. "Jasadku memang telah pergi, tetapi semangatku tak pernah mati. Aku hidup dalam setiap perjuangan rakyat Indonesia, dan aku mendengar panggilan tanah ini. Aku tahu kau dan banyak lainnya sedang berjuang keras, tapi dirundung keraguan. Itu sebabnya aku hadir, Nak." Halim menundukkan kepala, suaranya gemetar. "Kami berusaha, Bung, tapi beban ini begitu berat. Banyak yang meremehkan proyek ini, bahkan ada yang ingin menghentikannya." Soekarno menatap Halim dengan penuh kasih. "Pembangunan bukan perkara mudah, Nak. Aku pun menghadapi tantangan besar saat membangun Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Tapi ingat, membangun bangsa bukan sekadar soal batu dan semen. Ini soal mimpi, soal keberanian untuk melangkah meski jalan terasa terjal. Kau paham?" Halim mengangguk, meski hatinya masih diliputi keraguan. "Lihat sekelilingmu," lanjut Soekarno, sambil menunjuk lahan yang terbentang luas. "Kalimantan ini bukan sembarang tanah.
Ia adalah ibu dari Nusantara, penjaga harmoni alam, pusat energi yang akan menghubungkan seluruh Indonesia. Di tanah inilah, masa depan bangsa kita akan lahir. Tapi untuk itu, kau dan rekan-rekanmu harus menghidupkan semangat gotong royong dan keberanian. Jangan pernah lupakan Pancasila. Soekarno kemudian mengangkat tangannya, seolah mengundang energi dari alam sekitar. Pembangunan ini harus menjadi simbol persatuan, bukan sekadar proyek fisik. Libatkan semua elemen bangsa dari rakyat kecil hingga pemimpin besar. Jangan biarkan pembangunan ini kehilangan rohnya. Tanpa roh, ibu kota ini akan menjadi kosong, tak lebih dari sekadar bangunan. Halim merasa ada energi baru mengalir dalam dirinya. Ia mulai memahami makna yang lebih dalam dari tugasnya. Tapi bagaimana kami menghadapi semua rintangan ini, Bung? Kritik datang dari segala arah. Soekarno tersenyum lebar. Kritik adalah bagian dari perjuangan. Jangan takut, jawablah kritik dengan kerja keras dan hasil nyata. Tunjukkan bahwa kalian membangun untuk rakyat, bukan untuk ego. Angin malam kembali berhembus, membawa harum melati yang semakin kuat. Cahaya di sekitar Bung Karno semakin terang. Para pekerja yang tadinya beristirahat tiba-tiba merasakan energi baru. Mereka berdiri, melihat ke arah Halim, seolah memahami bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Bung Karno menatap Halim untuk terakhir kali. Nak, aku serahkan mimpi ini padamu dan generasimu. Jaga semangat ini, dan bangunlah dengan hati. Ingat, kalian adalah pewaris cita-citaku, cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Sebelum Halim sempat berkata apa-apa, sosok Bung Karno memudar perlahan, menyatu dengan kabut malam. Setelah kejadian itu, Halim merasa dirinya telah berubah. Ia bekerja dengan semangat baru, menyemangati para pekerja dan menyebarkan pesan Bung Karno. Keajaiban kecil mulai terjadi, konflik internal mereda, tantangan teknis perlahan teratasi, dan para pekerja menemukan motivasi baru untuk melanjutkan proyek. Dalam beberapa bulan, pembangunan IKN berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Meski tantangan tetap ada, mereka yang terlibat merasa bahwa ada kekuatan besar yang membimbing mereka. Banyak dari mereka percaya bahwa roh perjuangan Bung Karno benar-benar hadir di tanah itu. Hingga kini, kisah kedatangan gaib Bung Karno menjadi legenda di kalangan para pekerja. Bagi mereka, IKN bukan hanya tentang bangunan dan infrastruktur, tetapi tentang mimpi besar untuk Nusantara yang lebih baik, sebuah mimpi yang diwariskan oleh sang proklamator.